Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah bersama kajian malam ini kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bacaan kali ini kita mulai membahas kekuatan dan kelemahan untuk setiap juz. Kekuatan dan kelemahan dalam struktur Mushaf Utsmani atau pada juz yang 16 halaman itu terletak pada halaman ke-7 dan ke-13. Halaman ke-7 sampai ke-13 dari satuan juz yang jumlahnya 16 halaman, itulah letak kekuatan dan kelemahan. Mengetahuinya dari mana? Secara isi nanti pada setiap ayat itu bisa ditelaah. Setiap kata itu bisa menunjukkan segi-segi pribadi yang bagi seseorang dalam juz itu menjadi kekuatan dan bagi yang lain bisa jadi menjadi kelemahan. Namun secara umum kekuatan dan kelemahan itu dihimpun pada makna yang terkandung dari rujukan surah pada jumlah ayat pada halaman itu. Rujukan surah pada jumlah ayat di halaman itu, yaitu di halaman 7 sampai 13 itu kalau dihitung terdapat 62 ayat. Ini salah satunya. Salah satu ketika juz pada halaman 7 dan 13 itu dihitung ada 62 ayat, itu jatuh pada surah Al-Jum'ah. Surah 62 adalah Jum'ah. Ternyata yang halaman 7 dan 13 itu 62 ayat atau jatuh surah Jum'ah, itu ada dua juz 8 dan juz 13. Kalau datanya seperti ini, jadi ada yang halaman 7 sampai halaman 13 itu jumlahnya 91, itu juz 1. Kemudian yang jumlahnya 55 Ar-Rahman juz 10 dan 14, jumlahnya itu 11. Ini keliru, ini kelihatannya terbalik ini jangan ini dicek ulang nanti. Yang ini 68 Al-Qalam, ini juz 11, 71 Nuh 20 dan seterusnya. Nah, ini yang Jum'ah 62 itu 13 dan 8. Jangan diikuti dulu data ini karena belum sempat dicek tadi. Ambil aja, jadi umumnya itu hanya terdapat satu juz atau dua juz. Ada 4 surah yang menjadi penanda dari dua juz. Salah satunya yang 2 surah ini adalah juz 8 dan juz 13 yang jatuh pada surah Jum'ah 62. Karena itu penjelasannya kita telaah dari surah Al-Jum'ah. Surah Al-Jum'ah, surah 62. Dari angkanya tak marbutoh 32, Ain 18, Mim 24, Jim 5, Al 31. Jumlah seluruhnya 110. Kalau dilarikan ke surah 110 itu surah An-Nasr yang jumlah ayatnya 3. Sedangkan 62 sendiri itu jumlah ayatnya 11. Surah 62 Al-Jum'ah jumlah ayatnya 11. Sedang Al-Jum'ah itu dibentuk oleh huruf dasarnya atau dasar huruf pembentuk katanya itu adalah Jim, Mim, Ain. Jumlahnya 47. Nah, secara umum makna Jum'ah Jum'ah itu adalah simbol spiritualitas tinggi.
simbol spiritualitas tinggi. Karena Jum'ah itu hari ibadah. Dalam hadis riwayat Ibnu Majah disebut Sayyidul Ayam, penghulu dari segala hari. Penghulu dari segala hari. Kemudian hari Jumat itu juga dikatakan sebagai hari raya kecil. Sebagai hari raya kecil. Dalam Islam ada 2 hari raya. 2 hari raya. Idul Fitri, Idul Adha. Kalau ada hari-hari lain itu dikatakan hari raya, itu enggak tepat. Misalnya Isra Mi'raj, hari raya Isra Mi'raj, hari raya Maulud, ada yang menyebut itu. Itu bukan hari raya, itu bukan hari raya. Itu kalau ada keramaian itu hanya sebagai peringatan aja, bukan hari raya. Tapi hari raya itu hanya 2, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Jum'ah itu disebut sebagai hari raya kecil, hari ibadah, hari di mana amalan-amalan baik itu balasannya ditingkatkan. Sedekah bernilai lebih pada hari itu, bacaan sholawat dan bacaan Al-Quran bernilai lebih. Nah, itu ini merupakan hari khusus, untuk ibadah, karena itu disebut sebagai simbol dunia spiritualitas. Nah, karena itu kalau menjadi kekuatan dari juz 8 dan juz 13, maka orangnya akan memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi. Kalau rendah, ya tingkat spiritus rendah. Bukan spiritual, tapi spiritus. Mudah terbakar. Ya, itu. Jum'ah juga simbol kemegahan dan kemewahan. Kemewahan. Karena hari Jumat itu adalah saat untuk memakai pakaian yang terindah, pakaian yang terbaik, pakaian yang terbagus. Dianjurkan untuk ketika sholat Jumat itu menggunakan pakaian yang sebaik-baiknya. Juga sebagai simbol kemewahan. Karena itu ya ada kecenderungan untuk suka sesuatu yang bernilai mahal, yang bernilai mewah, yang ke arah kemegahan. Itu ketika menjadi kekuatan. Juga kelengkapan. Jadi kalau sholat biasa itu cukup pakai baju biasa, terus pecian, bahkan kadang-kadang hanya kaosan saja. Tapi kalau Jumat itu mesti lengkap, bawa sajadah, pakai jas, pakai kopiah. Yang suka perhatian gak salah-salah. Jadi kaitannya dengan itu seperti itu. Dalam kehidupan sehari, maka juz 8 dan 13 itu bisa jadi juga suka dengan kelengkapan ya pernak-pernik. Dia nggak merasa cukup, menjadi kurang nyaman kalau tidak melengkapi kehidupannya itu dengan barang-barang yang bukan sekedar sekunder, tapi bahkan yang tersier. Bukan sekedar yang sekunder, tapi bahkan yang tersier. Jadi kalau wanita itu mungkin suka pakai bros atau apa gitu. Terus di rumahnya itu ya sudah. Kalau misalnya jam dinding ini kan mungkin termasuk sekunder ya, tapi terus kalau hiasan-hiasan itu kan sudah masuk tersier. Dia akan memperoleh kepuasan dengan itu, kelengkapan. Itu simbol hari Jumat itu. Spiritualitas, kemegahan, kelengkapan. Kemudian kebersamaan. Karena jamaah itu bersama. Dari kata jamaah, Jum'ah itu hari berkumpul di antara jamaah. Dalam kebersamaan itu
Ya diharapkan saling memberikan pengaruh satu dengan yang lain. Dan khususnya kenapa ada anjuran kalau sholat Jumat itu ke masjid yang jamaahnya lebih banyak itu lebih bagus. Lebih banyak lebih bagus. Tetapi atau umumnya adalah dikatakan masjid jamek itu lebih bagus. Tapi mestinya bukan sekedar banyak orangnya, sekedar banyak orangnya. Ya, artinya kalau daripada sejumlah masjid kecil-kecil di satu kampung itu ada berapa, lebih baik satu dihimpunkan semua di sana. Diharapkan ada saling pengaruh, ada saling gesekan getaran di antara jamaah itu. Mudah-mudahan di antara itu ada orang-orang yang soleh yang memencarkan getaran murni, cahaya-cahaya yang murni, yang itu bisa mendesak getaran-getaran buruk pada orang di sekitar dan dapat menambah cahaya yang murni pada orang-orang itu. Ya, orang kalau banyak berdekatan dengan orang soleh itu cahaya kebaikannya, getaran kebaikannya itu akan membias sedikit-sedikit itu nanti akan ada pengaruh. Sebaliknya kalau orang banyak berkumpul dengan orang yang tidak soleh, ya keburukannya itu akan membentur. Suatu saat dinding kita itu bisa jebol. Maka katanya maunya dakwah akhirnya ketularan. Kalau tidak cukup kuat itu akan seperti itu. Jadi ini secara umum. Kalau dalam uraian lebih lanjut diambil dari angka 110. Jadi dari dasar makna yang umum, spiritualitas, megah, mewah, lengkap dan bersama. Itu bisa ada jalur yang positif dan negatif. Ini semuanya diambil dari angka 110. Makna yang positif dari 110, yang pertama itu adalah al-abidun, artinya ahli ibadah. Nah, itu kalau ini jadi kekuatan, maka memiliki kekuatan, kesenangan, kegemaran untuk beribadah. Baik dari sholatnya, zakatnya, sedekahnya, dakwahnya, itu semuanya akan menguat. Maupun memaknai dan meniatkan amalan-amalan duniawi sehingga bernilai ibadah. Ahli ibadah itu dapat melihat atau dapat meniatkan semua amalan itu dalam konteks, dalam kerangka ibadah. Tidur itu tidur duniawi, tapi bisa bernilai ibadah. Kerja itu duniawi, tapi bisa bernilai ibadah. Kalau kesadaran kerjanya itu karena Allah, ya bernilai ibadah. Kalau tidurnya itu kesadaran karena Allah dalam rangka memberi hak pada badannya, karena itu memang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya untuk tidak berlaku dolim pada diri, tidak menghancurkan diri pada kehancuran. Dasarnya itu dia ingat atau fikir pada pesan-pesan Allah dan Rasulnya, maka bernilai ibadah. Dalam satu peristiwa, ternyata setan itu lebih takut kepada orang yang tidur daripada orang yang sholat. Karena suatu ketika ada setan mau datang ke masjid, ditanya oleh Rasulullah, "Lapotan, itu belum sholat." Belum sholat. Setelah sampai di masjid, ternyata dia lari, nggak jadi. Loh, kenapa nggak sih toh? Itu takut ada orang tidur. Jadi ternyata orang yang sholat itu adalah orang yang tidak berilmu, itu disenangi oleh setan untuk digoda. Tapi ternyata dia takut pada getaran tidurnya orang yang berilmu. Jadi tidur pun itu kalau dilandasi ilmu yang benar, itu menghasilkan energi positif dan murni yang bisa memberikan daya tolak terhadap setan.
tidur. Apalagi sholatnya. Pantes kalau jarak 2 km katanya setan itu mental kalau ketemu dengan Umar bin Khattab. Karena kekuatan rohaninya itu membuat mental getaran yang kotor. Saat orang melakukan satu amalan tanpa ilmu, itu bisa jadi suka menyalahkan sesuatu yang benar. Sesuatu yang benar. Orang beramal tidak berilmu, bisa jadi dia menyalahkan sesuatu yang benar. Orang nggak ngerti itu, yang benar itu malah bisa dipandang salah karena tidak mengertiannya. Contoh saja, kalau ada apa itu, orang sholat, terus ada yang baca inna anzalnahu fi lailatul qadr, misalnya dia baca begitu, kemudian diingatkan, dia membaca asalnya kan inna anzalnahu fi lailatul qadr, tapi dia membaca inna anzalnahu fi lailatul qadr, diingatkan fi lailatil qadr, wa ma adro, harusnya wa ma adro kama lailatul qadr, karena tadi sudah diingatkan fi lailatil, maka yang kedua dibaca wa ma adro kama lailatil qadr, diingatkan wa ma adro kama lailatul qadr. Dia bisa marah. Tadi orang ngomong Lailatul Qadar disuruh Lailatul Qadar. Jadi sekarang ngomong Lailatul apa itu? Sekarang ngomong Lailatul Qadar disuruh Lailatul Qadar. Yang tadi itu ngomong Lailatul Qadar disuruh Lailatul Qadar. Nah, dia akan menyalahkan karena tidak mengertiannya. Dan orang tidak berilmu itu bisa menganggap sesuatu itu tidak berguna, padahal sesuatu itu berguna. Itu berguna. Saya pernah di sini itu ada kerangka apa itu lembaran kertas, terus ada kerangkanya kotak-kotak itu jelek. Kiopo saya buang. Akhirnya ada yang bagian pemformat buku itu mencari-cari. Mandi itu, lo tak buang dong barang elek. Iya, karena orang bodoh itu begitu. Enak aja. Itu ahli ibadah seperti itu. Yang kedua, ya toharu, membersihkan. Ini duduk bersih-bersih sisa-sisa panganan di pertemuan. Ya memang membersihkan baik secara fisik maupun rohani. Secara fisik itu mungkin juga akan ditunjukkan senang mandi. Karena Jumat itu adalah hari yang disunahkan untuk mandi. Itu pengaruhnya nanti juga senang mandi. Apalagi juz 8 dasarnya senang kecek. Ada Yunusnya itu. Nah, kalau jadi kelemahan ya lebih memilih mandi keringat aja. Terus disemprot. Jadi dia peduli dengan kesucian, tuntutannya bisa nuntut orang lain itu untuk suci. Untuk orang lain untuk suci, gak oleh duwe kesalahan untuk kesucian pada orang lain. Kemudian thayyibah, yang baik, ya, sehingga akan memilih yang baik-baik. Baik ada apa itu barang maupun perbuatan. Kemudian tukrimun, memuliakan. Memuliakan itu untuk kemuliaan diri maupun memuliakan orang lain, termasuk memuliakan hari-hari Allah. Jumat itu termasuk bagian dari hari Allah, maka dia akan pandai memuliakan.
memuliakan saat, tempat yang memang diperintahkan, memuliakan orang lain maupun memuliakan diri sendiri. Menjaga kemuliaan diri, karena walaupun karena Bani Adam, Allah itu juga memuliakan anak Adam. Berarti ada pemahaman diri kita itu dimuliakan Allah. Kenapa harus dihinakan? Maka juga harus dimuliakan. Kemudian surah 110 jumlah ayatnya 3. 3 itu simbol kesempurnaan. Simbol kesempurnaan. Dan itu ada dorongan untuk menjadikan sesuatu itu yang sempurna, termasuk tuntutan kesempurnaan. Nah, tuntutan kesempurnaan itu pada diri orang lain maupun situasi, keadaan. Nah, dengan dorongan beribadah yang kuat, membersihkan diri, memilih yang baik, memuliakan dan kesempurnaan, hasolah, maka dia sholat. Kalau ini dilakukan, maka yang diperoleh itu adalah fabasyarnahu, kami menggembirakannya. Karena itu akan menjadi kekuatan yang positif kalau ia memperoleh kegembiraan dengan amalan-amalan seperti ini. Mengutamakan ibadah, membersihkan diri baik jasmani maupun rohani, memilih tempat, waktu dan perbuatan yang baik, memuliakan tempat, waktu, orang lain dan diri, dan mengupayakan kesempurnaan dari segala hal, ibadah, pekerjaan maupun yang lain-lain, dan dia sangat perhatian di dalam sholatnya. Itu akan diwujudkan pada sholat, maka yang diperoleh adalah kegembiraan dalam hidup, Kami menggembirakannya, fabasyarnahu. Jadi 62 itu padatannya 8 itu kehidupan. Diperolehnya kegembiraan, kebahagiaan dalam kehidupan. Ini 110 dalam makna yang positif. Dalam makna yang negatif, yang pertama adalah ya'taduna, melampaui batas. Spiritualitas yang berlebihan itu jadi jelek. Sebab orang yang terus-terusan mau puasa dilarang oleh Rasulullah. Orang yang terus-terusan sholat nggak tidur dilarang oleh Rasulullah. Orang yang mau menjaga sahabatnya sampai tidak nikah dilarang oleh Rasulullah. Puasa wisol, puasa terus-terusan itu nggak boleh. Sholat sampai ngantuk-ngantuk memaksakan diri itu nggak boleh. Pernah siapa itu pada waktu puasa di masjid itu ada tali. Ternyata apa? Di antara istri Rasulullah itu, Hafsah salah satunya, kalau ngantuk itu sambil senderan di tali, disuruh melepas. Jadi kalau pengen ngantuk ya tidur. Bangun jam 1 masih ngantuk ya tidur. Nanti aja jam 2 lagi tidur lagi. Jam 4 sih ngantuk ya turun. Karena apa? Khawatir kalau ngantuk itu mestinya memuji ternyata mencela. Coba saja, misalnya wa ma ana minal musyrikin terus wa ana minal musyrikin, kan ya payah loh. Kalau pas itu terus ditetapkan oleh Allah mati ya Allah. Mestinya saya tidak termasuk orang musyrik, wa ma ana minal musyrikin, tetapi karena ngantuk wa ana minal musyrikin. Saya adalah termasuk orang-orang yang musyrik. Pas ngono terus aneh hilang akhir hayatnya dengan pernyataan diri musyrik. Karena itu jangan sampai kalau ngantuk memaksakan diri. Cuma sekarang yang saya sendiri mempertanyakan, minimal mempertanyakan, karena saya bukan ulama, jadi paling nggak mempertanyakan mengenai mendahulukan makan dengan sholat. Nah, cuma ini hendaknya catatan. Saya hanya mempertanyakan, apakah ini berlaku untuk semua sholat atau sholat isya saja? Sebab hadisnya itu mengatakan, kalau kamu mau sholat isya, kemudian makanan sudah terhidang, maka dahulukanlah makan, baru sholat. Jadi asbabul wurudnya hadis ini adalah makan di malam hari terkait dengan sholat isya. Tapi sekarang prakteknya kan semua sholat.
Pokok wis ana panganan, salat nomor loro. Iya, nomor 1 syahadat. Mau syahadat kalau makan. Terus sholat dilanggar juga nggak apa-apa. Iya, karena sholat tidak harus di masjid. Sholat dilanggar boleh, di musola boleh, di rumah pun boleh. Ya. Jadi hanya itu. Tapi sekarang prakteknya itu. Terus dibuat penjelasan. Ya namanya mencari-cari kan ya begitu bisa ketemu saja. Ini dimulai dari Cak Nur ini dulu yang mulai menjelaskan. Kenapa harus mendahulukan makan daripada sholat? Karena lebih baik, Cak Nur Khalis Majid maksudnya. Karena lebih baik makan ingat sholat daripada sholat ingat makan. Jadi kalau makan ingat sholat, aduh Pak Iwaya sholat tapi sih makan itu lebih api nih makan sholat, aduh panganan memang wabon katanya begitu. Cuma ya itu saya mempertanyakan, ternyata hadis ini terkait dengan makan di malam hari. Waktu itu apa? Tidak semua orang punya penerangan yang cukup sehingga makan didahulukan daripada sholat. Dan ternyata sekarang secara medis makan terlalu malam itu jelek. Kan katanya setelah jam 7 itu tidak boleh makan yang berat. Kalau makan yang ringan aja. Secara medis kan mengatakan seperti itu. Berarti ini sinkron dengan mendahulukan makan. Jadi makan sesudah maghrib itu lebih bagus daripada sesudah isya. Secara medis seperti itu. Ini yang saya mempertanyakan. Apakah perintah terkait mendahulukan makan daripada sholat itu berlaku untuk semua sholat ataukah hanya sholat isya saja? Saya mengkhawatirkan kalau ternyata itu hanya sholat isya saja, tapi tidak berlaku. Lalu yang menggeneralisirkan, karena sampai makanmu selesai atau pekerjaanmu selesai, pekerjaan ditutup-tutup no sholatnya kari. Yang ada yang seperti itu. Jadi rapat ditutup no dhisik, makanya rapat tengah-tengah dipotong. Dan nanti pengaruhnya kadang di masyarakat seperti itu. Wallahu a'lam. Saya nggak mengerti. Tugasnya ulama untuk membahas itu. Yang melampaui batas dalam spiritual juga salah. Dalam ibadah salah melampaui batas. Karena semua punya hak. Berikan hak untuk Allah, berikan hak untuk dirimu dan keluarga, berikan hak untuk diri keluarga, hak untuk masyarakat, hak untuk Allah, semua diberikan. Kemewahan yang berlebihan akan melampaui batas. Sehingga mestinya kalau orang berlaku megah mewah itu untuk menunjukkan keindahan Allah, untuk menunjukkan kekayaan Allah, untuk menunjukkan keagungan Allah. Imam Ahmad itu suka menganjurkan kehidupan sederhana, tapi pada waktu sholat Jumat ternyata pakai pakaian yang paling bagus. Yang nggak ngerti, kok omongannya nggak sama dengan perbuatannya. Nah, padahal beda. Imam Ahmad itu adalah untuk menunjukkan keindahan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah. Hari Jumat hari mulia, disuruh memakai pakaian yang indah dan pakaian itu ada. Maka keindahan tampilan diri ini untuk menunjukkan begitu kayanya Allah, begitu indahnya Allah. Dan orang itu punya kecenderungan untuk suka pada yang indah. Kelengkapan pernak-pernik yang berlebihan ya tidak bagus. Bersama sampai tidak pernah menyendiri, tidak pernah khalwat ya nggak bagus. Ada saat-saatnya bahwa kita itu menyediakan waktu khusus untuk berpisah dari banyak orang, menyediakan diri untuk hanya dengan diri kita dengan Allah. Berolok-olok, istihza'u, berolok-olok itu makna negatif dari 110. Berolok-olok itu yang mempermainkan, mengejek, atau tidak bersungguh-sungguh dalam sesuatu.
tampaknya menerima tapi sesungguhnya tidak, nah itu berolok, ataupun sebaliknya itu berolok. Istamkafu, enggan. Di antara orang itu ya ada yang enggan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan syariah termasuk melaksanakan ibadah Jumat. Padahal dengan sengaja meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut itu hukumnya sama aja dengan kafir. Keengganan itu juga tampak pada kehendak yang rendah untuk hadir lebih awal. Karena pada sholat Jumat itu dianjurkan lebih awal lebih bagus. Jadi kadang orang yang memilih untuk datang pada waktu akhir, karena datang waktu akhir itu dapat soft paling belakang sehingga pulangnya bisa paling cepat. Seperti beras dalam karung itu kan gitu. Sing metu dhisik itu ya metune kari, tapi sing mlebu kari itu bisa metu dhisik. Kan enak. Jadi sing brodol. Tamkarun di budaya. Nah, ini yang ya, di budaya itu macam-macam ya. Ketoke koyo nang masjid sholat Jumat padahal incer handal. pada zaman Nabi itu Ali bin Abi Thalib pernah berjalan di belakang orang tua, kelihatannya orang tua ini berjalan menuju ke masjid, barang pokok masjid tiba-tiba menggok gak mlebu masjid. Ini namanya tipu daya. Sudah jalannya sengaja dipelan-pelankan, sedangkan Ali itu untuk nyalip sungkan. Begitu sampai di depan masjid ternyata orang Yahudi ini membelok arah, nggak masuk ke masjid, sampai Ali bin Abi Thalib terlambat sholatnya. Masih dapat rukuk, masih dapat rukuknya Nabi, sehingga nggak kehilangan rokaat. Karena ternyata Nabi itu jadi lama rukuknya. Ketika sahabat bertanya, ya Nabi tidak bisa bangkit karena memang ditahan oleh Allah untuk tetap melamakan rukuknya. Lamanya rukuk itu untuk menunggu Ali yang masih jalan di belakang sholatnya. Tidak bisa jalan cepat karena di depannya ada orang yang jalan lambat, orang tua menuju masjid. Karena itu terlambat. Padahal ketika sampai di masjid orang itu belok, nggak masuk ke masjid, ambil ke arah lain. Kemudian talaha, mengabaikan. Di antara sahabat itu juga pernah ada yang mengabaikan Nabi, yaitu ketika meninggalkan Nabi sedang khutbah. Ternyata ada saudagar yang datang, maka Nabi ditinggalkan. Ketika berebut untuk mengambil dagangan, itu bagian dari mengabaikan sama sekali ya. Tidak memperhatikan perintah-perintah syariat, perintah-perintah salah satunya terkait dengan Jumat. Kemudian yasnun, membanggakan miliknya, membanggakan perbuatannya, membanggakan amalnya, yang telah menunjukkan tingkat spiritualitas tinggi dengan kemegahan, kelengkapan yang melebihi dari orang-orang lain, itu bisa timbul kebanggaan. Sebaliknya juga ada perbuatan memandang hina, yaskhurun, memandang hina, salah satu sisi membanggakan dirinya, sebaliknya dia juga memandang hina apa yang ada atau dimiliki atau dilakukan oleh orang lain. Kalau ini ada, maka itu bagian dari kelemahan yang harus diwaspadai.
oleh orang yang punya kekuatan dan kelamahan surah Jumat. Yang ahli ibadah dan seterusnya itu perbedaannya dengan yang melampaui batas dan seterusnya. Yang melampaui batas dan seterusnya itu akan menjadi bentuk satu kefasikan, al-fusuk, satu bentuk kefasikan. Semuanya itu adalah sebagai perbuatan fasik, al-fusuk. Sedangkan yang ahli bidah dan seterusnya kemudian kami memberikan itu dia akan mendapat mardiyah. Mardiyah itu adalah tingkat diridhoi, keridhaan, dia diridhoi, disetujui. Tapi juga ada kemungkinan berlebihannya. Keridhaannya itu dalam segala hal selalu minta persetujuan, minta pengakuan. Nah, kalau pengakuan persetujuan ini dari Allah dan malaikatnya nggak apa-apa, akan menjadi berbalik nilainya kalau mengharapkan pengakuan persetujuan dari manusia. Keridhaan manusia, persetujuan, kesukaan manusia, pengakuan manusia. Harusnya keridhaan, kesetujuan, kesukaan, pengakuan itu ya dari Allah aja yang nanti dicatat oleh malaikat. Ini bisa berkembang seperti ini, yang positif dan negatif. Walaupun dasarnya di sini jamaah itu adalah 47. Ini dasar dari Jumat. Dasar dari Jumat itu nilainya 47 jamaah. Sedangkan 47 itu adalah kata khair. Baik. Maka sesungguhnya dia punya kecenderungan untuk memilih pada yang lebih baik. Tetapi dari dasar yang baik itu bisa berkembang dalam proses hidup. Kenapa proses hidup? Karena 47 ini kalau dikalikan 28. 20-nya proses, 8-nya hidup. Dalam proses kehidupannya, akhirnya perkembangannya bisa fakhor, terjadi proses, kemudian jatuh. Fakhor. Atau israfat, dipalingkan. Nah, ini sudah menunjukkan bagiannya mana. Kalau juz 8 berarti ya jatuh. Kalau juz 13 ya berpaling. Karena juz 8 itu punya al-a'raf. Makin tinggi gondelane kurang kuat, jatuh. Kalau 13 wong jenenge petir itu belak-belok. Ada bisa jadi berpalingannya itu jauh. Mestinya itu belok-beloknya segini aja terus 12 adoh. Berpalingannya tinggal jauh melampaui batas. Wis lali dalan ini. Jadi itu bagiannya sendiri-sendiri. Apakah jatuh ataukah dipalingkan? Karena suka berpaling kiri kanan, 12 kiri terlalu jauh. Yang sana enak-enakan makin naik lupa diri, jatuh. Sudah bagiannya sendiri-sendiri. Lalu jatuh maupun berpaling itu akan muncul pada perilaku ini. Fakhur, sombong. Jadi kalau dasarnya ini 47, kemudian tambahannya ini 32, ini 31, al 31, tak marbutoh 32. Jumlahnya 32 dengan 31 itu 63. Jadi 47 itu dasar, kemudian ada tambahan 63. Jadi ketempelan tambahan 63 itu adalah fakhur, kesombongan. Ya ini
merasa tinggi, merasa spiritualitas tinggi dan seterusnya, itu bisa menimbulkan kesombongan, membanggakan amalnya, memandang rendah orang lain, sombong. Lalu marah karena sulit untuk menerima keadaan orang lain. Ketika sulit tidak bisa menerima keadaan orang lain, itu yang muncul adalah kemarahan, ghadab, kemarahan. Kemudian suka membantah, jadalu, suka membantah. Sombong, marah, dan suka berbantah-bantahan atau membantah, inilah yang menjadikan ghabaroh, hatinya tertutup. 63 itu 9 itu hati, ghabaroh, tertutup. Hatinya akan tertutup oleh kesombongan, oleh kemarahan, oleh suka berbantah-bantahan. Kalau sudah begitu, yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan ya dia butuh jalan keluar. Makhroja ini 47. Jadi dari 47 tertutup oleh 63 dikembalikan pada asal 47, yaitu makhroja, jalan keluar. Kalau ini 63-nya itu berupa kesombongan, kemarahan, dan perbantahan yang keduanya tertutup, maka jalan keluar adalah dikembalikan bahwa 31 itu adalah al. Bagaimana keterikatannya kepada Allah itu diperkuat. Keterikatan kepada Allah diperkuat, hubungan dengan Allah diperkuat, dan menempatkan secara tepat guna atas kekayaan nikmat yang telah diberikan pada diri. Memposisikan al dan tak marbutoh sebagaimana mestinya. Nah, itu yang disebut sebagai jalan pertobatan, taubah. Nah, tobatnya itu bagaimana? Dijelaskan pada surah 6 ayat 3. Nih. Wa wallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ini kesadaran yang dibangun bahwa dialah Allah yang diibadahi, baik di langit maupun di bumi. Dia mengetahui apa yang kamu rahasiakan dan apa yang kamu lahirkan, dan mengetahui segala apa yang kamu usahakan. Mengapa orang kemudian menentang, berbuat maksiat segala macam itu? Karena lemahnya kesadaran tentang bahwa yang rahasia itu pun seperti apapun, bagaimanapun senantiasa diketahui oleh Allah. Bukan hanya yang dohir, hanya yang kamu lahirkan yang diketahui Allah. Bukan hanya yang kamu omongkan, yang kamu batin itu diketahui. Bukan sesuatu yang terang-terangan kamu lakukan, yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi itu diketahui. Tidak bisa omongan punggung gak mau sing ngeruh. Tidak ada situasi, keadaan, tempat yang tidak mau sing ngeruh gitu. Karena Allah mengetahui yang dohir maupun yang lahir maupun yang dirahasiakan. Dan semua yang diusahakan, apa yang kamu perbuat, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu perbuat, itu semua juga diketahui. Nah itu zikir tobatnya itu adalah menumbuhkan kesadaran. Kalau selama ini saya berlebihan, saya membanggakan, saya menghina, baik batin maupun dohir, ternyata apa yang saya rahasiakan itu juga dicatat, diketahui oleh Allah. Yang saya lahirkan juga diketahui oleh Allah. Apa yang usahakan, usaha yang benar atau tidak itu juga diketahui oleh Allah. Ini zikirnya, ini kesadaran atau ma'rifatnya tentang pengawasan Allah pada diri kita itu seperti apa. Kalau ada kesadaran Allah mengetahui yang lahir dan rahasia dan apapun yang kita usahakan, maka pengaruhnya mestinya dia akan lebih hati-hati dalam hidup. Itu taubatnya itu
seperti itu. Nah itu karena itu dia memperkuat ikatannya kepada Allah dan menempatkan segala sesuatunya secara tepat guna. Itu implementasi tobatnya. Kalau itu maka dia akan digembirakan. Jadi keridhaan sini akan diwujudkan mubasyiron, pembawa berita gembira, pengembiraan. Dia akan merasakan nikmatnya kegembiraan dari Allah sebagaimana panggilan kasih sayang dalam bahasa harfun nida. Ya Adam, ya Adam. Ini pakai tamabuto ya Adam. Ini angkanya 63. Ya Adam. Kalau Allah mengambil ya, panggilan ya itu adalah panggilan kasih sayangnya, menunjukkan kecintaannya. Harfun nida itu seperti itu. Wahai. Dan panggilan ya Adam ini terdapat di surah 2 ayat 35. Surah 2 ayat 35. Apa bunyi surah 2 ayat 35? Wakulna. Dan kami Allah berfirman, ya Adam uskun. Wahai Adam, tinggallah dengan tenang. Tempatilah dengan tenang. Anta wa zaujukal jannah. Kamu juga pasanganmu untuk tinggal di mana? Di dalam surga. Diamilah, tempatilah dengan tenang. Kamu dan istrimu di dalam surga ini. Wakula. Kalau kul itu untuk satu, ula itu untuk 2 orang. Wakula. Dan makanlah olehmu berdua. Minha darinya apa saja yang ada di surga itu. Yang sangat banyak, semuanya tersedia. Itu sebagai wujud penyediaan situasi yang mengembirakan, keadaan yang mengembirakan. Diminta untuk tinggal di surga dengan segala nikmat yang sangat banyak untuk dinikmati oleh mereka. Haitsu syi'tuma, di mana saja kamu berada di wilayah surga itu yang kamu sukai. Nah ini wujud panggilan kegembiraan. Tetapi Allah tetap memberikan batasan untuk menunjukkan manusia ini bersyukur dan tetap taat kepada Allah atau lupa diri atas pemberian Allah. Karena di sini ada batasan. Wala taqraba, dan janganlah kamu dekati as-syajarah, pohon ini. Karena kalau kamu mendekati pohon itu, bermain-main dengan pohon itu, mengambil jalan yang sudah dilarang oleh Allah, mendekati itu, fatakuna minal dzalimin, maka kamu akan menjadi orang terperosok, menjadi orang-orang yang zalim. Artinya apa? Bahwa Allah memberikan nikmat, memberikan kebahagiaan, memberikan kesempatan, itu tidak semua bebas, tetapi ada bagian-bagian yang disediakan untuk melihat. Ada wilayah yang terlarang itu untuk melihat. Manusia sudah puas dan bersyukur dengan pemberian yang sangat banyak itu, ataukah masih ada keinginan untuk menjarah yang lain yang dikiranya sebagai kenikmatan juga, padahal itu bukan. Dalam hal ini manusia bisa salah pandang. Salah pandangnya orang itu seperti orang memandang sesuatu itu baik padahal buruk. Syajarah ini akan terpandang sebagai sesuatu yang menjanjikan, sesuatu yang berpengaruh baik padahal buruk. Ini karena keterbatasan dalam melihat, keterbatasan pandangan tajamnya. Ibarat orang belanja sayur, banyak yang memilih sayur kacang panjang yang tidak dimakan ulat. Kenapa? Karena dianggap itu bagus, mulus,
dikira itu baik, padahal itu yang tidak baik. Karena kacang panjang itu yang baik adalah yang ada lubang-lubang bekas dimakan ulat. Kalau kacang panjang itu tidak dimakan ulat, harus dicurigai bahwa ini pestisidanya, campuran kimianya berlebihan. Sampai ulat tidak ada yang makan sama sekali. Tampaknya bagus, mulus, tidak ada yang cacat, tapi dalamannya rusak semua, berpengaruh buruk pada tubuh. Itu contohnya seperti itu. Semangka orang milih yang merah, padahal baik besarnya maupun warnanya karena disuntik. Milih daging, milih sing gak dirubung laler. Oh, dirubung laler, jijik. Iki ae kena lalere. Padahal yang gak dirubung laler itu tandanya daging yang jelek. Karena diberi obat sehingga laler ae gak gelem nyedek. Laler gak gelem nyedek, menungso seneng. Kadang-kadang memang binatang lebih pinter kok dari manungsa ya. Iya. Makanan yang jelas ngandung racun, kucing gak gelem, menungso gelem. Iya. Milih kopi ya pinter luak timbang menungso ya. Keterbatasan manusia itu gitu. Gitu lah. Dikira sajarah ini ya, apa itu simbol sajarah itu adalah jalan yang dikira bagus, yang tidak itu akan memberikan manfaat, itu akan memuliakan, akan memberikan pengaruh baik, padahal sesungguhnya adalah buruk. Itu keterbatasan. Nah, satu sisi adalah keterbatasan dalam memandang, lalu kurang yakin pada pesan-pesan Allah, artinya tidak yakin pada pesan-pesan wahyu. Karena sering manusia itu tidak bisa menerima sebelum ada bukti nyata. Salah satu Tibianan itu kalau nggak salah angkanya 63 juga ya. Coba berapa Tibianannya? 5 30 26. Oh, bukan ya? Nafia itu 63. Oh iya, Tibianan. Kalau Tibianan, nah ini Tibyanan. Nah, ini 63 Tibyanan. Butuh bukti nyata. Karena itu kadang-kadang juz 8 dan juz 13 itu ngengkel lek durung bukti. Dia baru puas lek dituntut bukti. Sebelum itu isih ngeyel. Sebagian dari kelengkapan dan juga bukti nyata. Apalagi 110. Nah, itu adalah ayat dari 18. Jadi lagi durung paham itu sing nguber. Jadi butuh paham jelas dan bukti nyata. Lek gak ya sih terkait dengan larangan ini masih bisa melampaui batas itu. Nah, kalau sudah ada bukti nyata itu baru nanti tobat. Kadang-kadang wis bukti wis tobat yo balik meneh. Iso meneh. Mung iku yo iso. Saya kurang mantep ngono. Kurang mantep. Itu kamu termasuk orang yang boleh. Mengapa? Itu bisa terjadi. Letaknya itu pada sini angka 11. Pada angka 11. Angka 11 apa? 11 itu adalah surah Hud. Surah Hud itu simbol tanah. Dengan tanah itu ada tanah yang baik, yang subur, dan ada tanah yang buruk dan tandus. Tanah yang subur itu yang positif, yang halim, orangnya positif, santun, lemah lembut, peduli. Sebaliknya tanah buruk, tandus itu menunjukkan sisi negatif, keras, egois. Juz 8 jam 13 itu bisa berkembang. Apakah positif atau negatif, banyak dipengaruhi diantaranya oleh tempat tinggalnya. Dengan siapa ia bergaul, bagaimana lingkungannya, di mana ia tumbuh, dia berada di tanah apa, tanah yang baik ataukah tanah yang buruk.
Kalau dia tumbuh di tanah yang baik, maka akan berkembang menjadi baik dengan sifat dasar positifnya. Tapi kalau di tanah yang buruk, dia bisa menjadi orang yang paling kejam, paling egois, keras, dan suka dengan hal-hal yang negatif. Nah, sedangkan tanah itu dijelaskan pengaruhnya pada surah 7 ayat 58. Surah 7 ayat 58. Wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakisa kadzalika nusarriful ayati liqaumi yashkurun. Dan tanah yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan yang mendukung, lingkungan yang positif, tanam-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Maka orang-orang yang tinggal di tempat yang baik ini akan tumbuh baik, tumbuh subur, produktif, sehat, bermanfaat untuk diri dan sekitar. Adapun dan tanah yang tidak subur, lingkungan yang buruk, lingkungan yang tidak mendukung pada pertumbuhan rohaniahnya, akan menghasilkan tanaman-tanaman yang tumbuh merah, secara rohani menjadi kering, secara fisik, secara rohani menjadi buruk. Demikianlah kami Allah mengulangi tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Karena itu perlu untuk pendidikan bagi juz yang punya kekuatan dan kelemahan surah Jum'ah, itu yang memilihkan jamaah yang baik. Kalau ada jamaah, ada kumpulan, ada organisasi yang buruk, dia akan berkembang menjadi orang buruk. Tapi kalau dia dimasukkan pada kumpulan, pada jamaah, pada organisasi, pada kegiatan-kegiatan bersama yang itu baik, maka juga akan berkembang menjadi baik. Ini yang perlu diperhatikan untuk muhasabah diri maupun mempersiapkan pendidikan generasi. Ada pertanyaan sampai sini? Baik, kalau tidak ada, kajian malam ini kita akhiri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahu a'lam bishawab. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.